Hai Sobat IPB, selamat datang di Sekolah Vokasi IPB University. Memiliki visi menjadi sekolah vokasi yang terdepan dan berkelas internasional dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi terapan yang unggul dan berkarakter kewirausahaan dalam bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Bersama saya Esther Lita Widianingtyas, mari mengenal lebih dalam Sekolah Vokasi IPB University. Sekolah Vokasi memiliki 16 program studi sarjana terapan dan 1 program studi D3. Mulai dari bidang pertanian hingga bidang teknologi dan digital, yaitu komunikasi digital dan media, ekowisata, teknologi rekayasa perangkat lunak, teknologi rekayasa komputer, supervisor jaminan mutu pangan, manajemen industri jasa makanan dan gizi, teknologi dan manajemen pembenihan ikan, teknologi dan manajemen ternak, manajemen agribisnis, manajemen industri, analisis kimia, teknik dan manajemen lingkungan, akuntansi, paramedik veteriner, teknologi produksi dan manajemen perkebunan, teknologi produksi dan pengembangan masyarakat pertanian, dan teknologi industri benih. Sobat IPB, untuk mengenal Sekolah Vokasi IPB lebih dalam lagi, telah bersama-sama dengan kita Dekan Sekolah Vokasi IPB University, Dr. Aceng Hidayat. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Mbak Esther. Puji Tuhan. Baik Pak, kita langsung saja nih ya Pak berbincang-bincang. Karena mungkin teman-teman semua ini udah penasaran mengenai Sekolah Vokasi IPB. Jadi bagaimana dengan penerimaan mahasiswa di Sekolah Vokasi IPB tahun lalu nih Pak? Baik, Mbak Esther ya. Sekolah Vokasi IPB itu memiliki 17 program studi ya. Itu 16 prodi D4 atau sarjana terapan dan 1 prodi D3 ya. Tapi yang D3 ini sekarang passing out, di-off-kan dulu karena sedang persiapan untuk D4 semuanya. Nah, tahun lalu itu kami menerima 2.660 orang untuk 17 prodi tadi, baik itu untuk di kampus IPB Bogor maupun yang di Sukabumi. Dan insya Allah tahun ini kita akan naikkan kurang lebih 300 mahasiswa ya, sehingga total yang akan kami terima itu kurang lebih 3.000 mahasiswa melalui 3 jalur ya. Pertama jalur prestasi raport yang saat ini sedang dalam proses, yang kedua jalur UTBK, dan yang ketiga ada jalur mandiri. Oke, jadi di tahun ini terdapat peningkatan sekitar 300 ya Pak. Jadi 300-an kurang lebih Mbak ya. Iya, peluang untuk teman-teman bisa masuk ke SV ini semakin luas gitu, betul ya Pak. Dan kita udah tahu ya Pak, kalau di IPB University ini sekolah vokasinya tentunya memiliki keunggulan. Lalu apa sih Pak, bisa dijabarkan mungkin keunggulan dari sekolah vokasi IPB University dibandingkan dengan sekolah vokasi yang ada di kampus lain? Baik, saya tidak akan membandingkan antara vokasi IPB dengan vokasi kampus lain ya, tapi akan kita bandingkan antara vokasi IPB ya dengan katakanlah program akademik ya. Ini kan 2 hal yang berbeda ya. Jadi Mbak Esther begini ya. Jadi sekolah vokasi IPB itu kan sekarang D4. D4 itu sarjana terapan. Statusnya sama dengan sarjana yang lain ya, dari sisi katakanlah misalkan pengakuan swasta, pengakuan pemerintah, bagi yang akan berkarya di swasta, berkarya di pemerintah itu sama-sama diakui sebagai sarjana terapan, ya kan, sarjana terapan. Nah kemudian apa keunggulan sarjana terapan dibandingkan yang lain? Sarjana terapan itu adalah sarjana yang kita persiapkan untuk siap berkarya. Nah karya ini baik itu sebagai pekerja profesional maupun nanti berwirausaha ya. Nah oleh karena itu proses pendidikannya itu kita siapkan mereka menjadi
calon-calon tenaga kerja yang profesional. Jadi skillnya nggak boleh diragukan orang. Harus diakui bahwa skill atau kompetensi alumni D4 IPB itu diakui baik itu oleh dunia usaha maupun oleh dunia industri. Itu yang pertama ya. Yang kedua kita pun menyiapkan soft skillnya. Karena apa? Karena kan hard skillnya itu terkait dengan prodi tadi, soft skillnya terkait dengan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang agar dia bisa menopang keberhasilannya, yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan bernegosiasi, kemampuan berbisnis, kemampuan berorganisasi. Kita gembreng di sini sehingga ketika lulus itu mereka sudah siap semuanya. Soft skill, hard skillnya mereka siap, ya, soft skill mereka siap. Jadi karena itu keunggulan masalah terapan ini bandingkan dengan secara akademik adalah kesiapan untuk bekerjanya. Karena apa? Karena 70% kurikulumnya itu adalah praktek. Baik itu praktek dalam kampus, di lab-lab, di lab lapang, di teaching factory maupun nanti kita praktek dengan mitra-mitra kerja di dunia usaha maupun dunia industri. Wah, jadi Sobat IPB tidak perlu diragukan lagi ya keunggulan dari Sekolah Vokasi IPB ini. Tentunya adalah untuk si alumninya ini cepat bekerja, untuk siap bekerja. Betul ya Pak ya? Ya. Dan saat ini kami berdua sedang ada di depan koin IPB yang ada di Sekolah Vokasi IPB. Penasaran dengan fasilitas-fasilitas lainnya yang ada di Sekolah Vokasi IPB University? Mari Pak. Mari kita lihat ya. Sekolah Vokasi IPB University unggul bukan hanya terletak pada ragam program studi yang ditawarkan, tetapi juga dikenal dengan fasilitas perkuliahan modern dan inovatif dalam mendukung lingkungan belajar yang kondusif dan interaktif, sehingga menumbuhkan kreativitas dan pengembangan keterampilan mahasiswa. Sobat IPB, saat ini kita sedang berada di salah satu gedung terbaru milik Sekolah Vokasi, yakni Gedung Zeta, yang merupakan salah satu gedung perkuliahan untuk mahasiswa dan mahasiswi di Sekolah Vokasi IPB University. Kita lanjut ya Pak untuk tanya jawabnya. Baik. Jadi seperti yang tadi Bapak sudah bilang atau Bapak sampaikan di sebelumnya, kalau IPB University ini sekolah vokasinya basicnya adalah praktikum dan praktek. Lalu apa aja dan bagaimana kegiatan dari mahasiswa di Sekolah Vokasi IPB University dan fasilitas apa saja nih Pak yang disediakan oleh kampus untuk mahasiswa-mahasiswi Sekolah Vokasi IPB University? Baik, terima kasih Mbak Esther ya. Untuk bisa menghasilkan sarjana terapan yang terampil dan siap bekerja, maka ada 3 kegiatan akademik yang dilakukan ya, minimal ini. Yang pertama adalah kegiatan perkuliahan. Alhamdulillah kita memiliki gedung perkuliahan yang memadai untuk bisa mencukupi kurang lebih 10.000 mahasiswa. Nah ini alhamdulillah lengkap semuanya gitu kan. Yang kedua ada kegiatan praktek atau praktikum. Pertama adalah kita memiliki lab. Lab ini lab dalam gedung ya, misalkan untuk lab kimia kita sangat lengkap. Kemudian untuk lab komunikasi, lab bisnis dan sebagainya kita memiliki lab yang sangat memadai untuk bisa menunjang proses pendidikan dan menghasilkan tenaga yang terampil tadi. Nah, yang ketiga kita juga memiliki lab lapang ya, lab lapang terutama untuk prodi-prodi yang membutuhkan kegiatan di lapangan, ekowisata, pertanian, peternakan, benar sebagainya itu memiliki lab lapang yang memadai juga ya. Nah yang keempat kita pun memiliki teaching factory, yaitu sebagai tempat untuk contoh kegiatan bisnis dalam kampus ya, menghasilkan sebuah produk, kemudian ada kegiatan produksi dan juga kegiatan bisnis. Sehingga selain kita menghasilkan selain melakukan kegiatan usaha, kita juga bisa menjadikan teaching factory sebagai tempat proses pembelajaran. Nah, yang berikutnya adalah kita pun bermitra dengan dunia usaha, dunia industri untuk kegiatan mahasiswa magang maupun praktek lapang. Maka dengan demikian tadi, dengan perkuliahan, kemudian praktikum atau praktek dalam kampus, teaching factory, lab lapang, dan bermitra dengan PKL ya, atau magang bermitra dengan dunia usaha maupun dunia industri ini akan menjadikan mahasiswa kita memiliki skill yang siap untuk digunakan dalam dunia kerja maupun sebagai pewirausaha.
Wah, luar biasa sekali mengenai fasilitas yang disediakan oleh Sekolah Vokasi di IPB University untuk para mahasiswanya. Lalu Pak, untuk capaian dari mahasiswa di Sekolah Vokasi ini mungkin bentuk prestasi atau lainnya seperti apa Pak? Pertama adalah capaian akademik, ya tentu ini ada indikatornya. Jadinya tiap tahun kita dievaluasi capaian akademik ini harus mencapai minimum capaian akademik yang sudah ditentukan oleh IPB ya untuk Sekolah Vokasi ini. Yang pertama. Yang kedua, prestasi di bidang kemahasiswaan ini juga banyak sekali ya. Kita tiap tahun itu mengirimkan mahasiswa kita ikut kegiatan-kegiatan yang bersifat kompetitif ya. Misalnya katakanlah ada mahasiswa berprestasi, ada yang di bidang kesenian atau bidang sains dan sebagainya, dan kami akan ditarik oleh IPB. Misalkan tiap tahun kita harus minimal misalkan 300 mahasiswa ya yang bisa mencapai prestasi baik itu nasional maupun internasional. Artinya bahwa kita akan terus mendorong mahasiswa untuk mencapai learning outcome yang memadai ya untuk kebutuhan kerja nanti, itu yang pertama. Yang kedua, kita pun mendorong mahasiswa untuk ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan kompetisi ya yang akan meningkatkan soft skill mahasiswa ya, sehingga mereka memiliki dua skill utama yang diperlukan, yaitu hard skill dan soft skill. Baik, jadi tidak hanya kemampuan akademiknya, baik non akademiknya juga didukung ya oleh Sekolah Vokasi ini untuk mahasiswanya ikut kompetisi-kompetisi ya, baik akademik maupun non akademik ya. Iya Mbak. Betul. Nah tadi Bapak juga sudah menyampaikan ya beberapa fasilitas, banyak fasilitas di Sekolah Vokasi IPB ini. Lalu bagaimana dengan potensi lulusan dari Sekolah Vokasi IPB ini Pak? Potensi ini mungkin potensi untuk bekerja begitu kan ya. Saya kira begini ya, jadi potensi untuk bisa mendapatkan pekerjaan ya atau peluang untuk mendapatkan pekerjaan sangat tinggi ya. Karena apa? Karena kita memiliki alumni kita memiliki skill yang memadai yang diperlukan oleh dunia kerja maupun dunia industri. Akan tapi tentu saja kalau penyerapan tenaga kerjanya akan sangat tergantung kepada dunia usaha. Ya kalau misalkan katakanlah iklim investasi lagi lesu ya tentu ini akan berpengaruh juga pada serapan lulusan kita. Tapi tugas kami adalah menyiapkan lulusan sarjana terapan sebaik mungkin, sesiap mungkin untuk bekerja, dan itu yang akan kami lakukan. Potensi yang mereka miliki sangat besar ya, sangat baik ya, tapi penyerapan tenaga kerja sangat tergantung pada dunia usaha. Baik, Sobat IPB, jadi kita bisa tahu ya lebih jelas lagi kalau di Sekolah Vokasi IPB ini memang mahasiswanya dituntut atau memang dididik untuk siap bekerja pada saat nanti lulus. Nah Pak Aceng, kita kan sekarang lagi dari gedung Zeta nih ya Pak, salah satu gedung baru, dan saya dengar Sekolah Vokasi juga punya gedung lain yang baru dibangun, ada gimnasium, betul ya Pak ya? Dan boleh kita lihat ke gimnasium bersama-sama. Mari. Wah, luar biasa sekali ya, ternyata di Sekolah Vokasi IPB ini tidak hanya fasilitas dari akademiknya saja yang didukung, tapi juga fasilitas untuk kesehatan mahasiswanya juga didukung melalui gimnasium Sekolah Vokasi IPB ini. Dan tentunya gimnasium ini nggak cuma berguna untuk mahasiswa atau tendik di IPB saja, tapi juga berguna untuk masyarakat sekitar. Lalu Pak, kita kan dari tadi sudah berbincang nih ya Pak mengenai Sekolah Vokasi IPB, mulai dari potensi lulusan, kualitas mahasiswanya, fasilitas, kita juga tadi sudah berbincang sedikit mengenai gimnasium. Boleh Bapak memberikan closing statement untuk teman-teman di rumah yang mungkin ingin masuk nih ke Sekolah Vokasi IPB University? Ya Mbak, kami hanya mengajak kepada siswa-siswi SMA dan SMA di Indonesia untuk bergabung dengan Sekolah Vokasi, mendorong masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Aceng Hidayat sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi informasi mengenai Sekolah Vokasi IPB University. Semoga tayangan ini bisa menjadi wadah atau menjadi sumber informasi teman-teman yang mau masuk Sekolah Vokasi IPB University. Jadi gimana? Sudah tertarik masuk IPB University, khususnya Sekolah Vokasi IPB? Untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, baik mengenai Sekolah Vokasi IPB University, bisa langsung lihat di admisi.ipb.ac.id. Bersama saya Esther Lita Widianingtyas dan Dekan Sekolah Vokasi IPB, Bapak Aceng Hidayat.
Mari bergabung di Sekolah Vokasi IPB University. Vokasi Juara!